Cerita Hikmah. Di sebuah desa kecil di Sampang, hiduplah seorang pria bernama Tretan. Ia bukan siapa-siapa, hanya seorang penjual sate Madura yang setiap hari mengais rezeki dengan gerobaknya yang sederhana. Sejak pagi buta, ia sudah sibuk menyiapkan dagangannya, memotong daging ayam, merendamnya dalam bumbu khas racikannya sendiri, lalu menusukkan potongan-potongan itu ke tusuk bambu dengan hati-hati. Saat matahari mulai turun, ia mendorong gerobaknya ke pinggir jalan, mencari peruntungan dari asap dan arang yang membara. Hidupnya mungkin sederhana, tapi Tretan adalah pria yang selalu bersyukur. Ia tidak pernah mengeluh, meski penghasilannya tak seberapa. Namun, ada satu hal yang sering membuatnya gelisah, satu badai yang tak pernah mereda dalam hidupnya. Lastri, istrinya. Lastri adalah wanita yang cerdas, cekatan, dan cantik. Tapi sayang, sifat borosnya bagaikan api yang terus membakar penghasilan mereka. Setiap hari, Tretan bekerja keras, namun setiap malam, uang itu entah bagaimana selalu lenyap. Lastri senang membeli barang-barang yang menurutnya menarik, perabotan baru, pakaian mahal, bahkan perhiasan yang tak mereka butuhkan. Pertengkaran antara mereka sudah menjadi hal biasa. Suara mereka sering menghiasi malam, lebih nyaring dari derak bara sate yang menyala di gerobak Tretan. "Aku capek, Lastri. Aku kerja dari pagi sampai malam, tapi uangnya selalu habis entah kemana." Teriak Tretan suatu malam, suaranya menggetarkan rumah kayu mereka yang munggil. Lastri membalas dengan nada tajam, "Aku juga punya hak menikmati hidup, Tretan. Aku tidak mau selamanya hidup susah seperti ini." Tretan menghela napas berat. Ia mencintai Lastri, tapi ia juga lelah. Malam itu, pertengkaran mereka lebih hebat dari biasanya. Piring beterbangan, pintu dibanting, dan air mata jatuh tanpa suara. Hingga akhirnya, dalam keheningan yang menyakitkan, Lastri pergi. Pagi tiba dan Tretan mendapati dirinya sendirian. Tak ada suara langkah kaki Lastri, tak ada suara rengekannya meminta sesuatu, bahkan tak ada sepiring nasi hangat seperti biasanya. Rumah terasa kosong. Ia menunggu, sehari, 2 hari, seminggu, tapi Lastri tak pernah kembali. Tretan tidak tahu apakah ini hukuman atau anugerah. Yang ia tahu, hanya ada satu hal yang bisa ia lakukan, terus berjualan sate, seperti biasa, di pinggir jalan, dengan gerobak sederhananya, dan hati yang mulai hampa. Malam itu, angin berembus dingin, membawa kesunyian yang menyesakkan di rumah kayu kecil milik Tretan. Di sudut dapur, piring-piring yang jatuh saat pertengkaran terakhir mereka masih berserakan, menjadi saksi bisu atas kepergian Lastri. Tretan duduk di kursi reyot, menatap kosong ke arah pintu yang tak lagi dibuka oleh sosok yang selama ini mewarnai hidupnya. Panik merayapi dirinya. Kemana Lastri? Mengapa ia pergi begitu saja? Dengan perasaan campur aduk, Tretan segera bergegas keluar rumah. Ia berlari ke rumah mertua, mengetuk pintu dengan tergesa-gesa. "Pak Bu, apakah Lastri ada di sini?" tanyanya dengan napas tersengal. Kedua orang tua Lastri saling pandang. Wajah mereka dipenuhi kebingungan. "Lastri? Dia tidak ke sini, Nak," jawab sang ibu dengan nada khawatir. Tretan merasa ada sesuatu yang janggal. Biasanya jika ada masalah, Lastri akan lari ke rumah orang tuanya. Tapi kali ini tidak. Tanpa membuang waktu, ia mencari kemana-mana. Ke rumah saudara-saudara Lastri, ke tempat-tempat yang biasa mereka kunjungi bersama, bahkan ke rumah teman-teman lamanya. Namun semua jawaban yang ia dapatkan sama. Tidak ada yang tahu kemana Lastri pergi. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Tretan tetap berjualan sate seperti biasa, tetapi ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Kehidupannya terasa kosong. Meskipun Lastri sering membuatnya marah, kehadirannya memberikan warna dalam hidupnya. Dulu, meski mereka bertengkar, ada seseorang yang menunggunya pulang.
Sekarang, rumahnya hanya dipenuhi dengan suara sunyi yang mencekik. Suatu malam setelah dagangannya habis, ia duduk termenung di pinggir jalan, menatap bara api yang perlahan meredup di panggangan satenya. Lalu, aku harus bagaimana sekarang? Gumamnya pelan, berbicara pada dirinya sendiri. Ia tidak menyadari bahwa ada seseorang yang memperhatikannya dari jauh, seorang wanita tua yang sering membeli satenya. Namanya Mbah Karti, seorang dukun tua yang dikenal memiliki firasat tajam. "Lastri akan kembali," ujar Mbah Karti tiba-tiba membuat Tretan tersentak. "Apa maksud Mbah?" tanyanya dengan kening berkerut. Mbah Karti menatapnya lama, seolah sedang membaca masa depannya. "Aku tidak tahu di mana dia sekarang, tapi aku bisa merasakan dia akan kembali. Entah itu kabar baik atau buruk untukmu, hanya waktu yang bisa menjawab." Tretan hanya diam. Ia tidak pernah percaya pada hal-hal mistis. Tapi entah kenapa kata-kata Mbah Karti malam itu terus terngiang dalam pikirannya. Tretan mulai terbiasa dengan kesendirian. Ia bekerja lebih keras, berusaha mengalihkan pikirannya dari bayang-bayang Lastri. Hingga suatu sore, saat ia sedang menyiapkan sate di gerobaknya, sebuah suara yang tak asing lagi menggema di telinganya. Tretan. Tangannya gemetar. Ia menoleh perlahan. Di sana berdiri sosok yang telah lama ia rindukan, Lastri. Namun ada yang berbeda. Wajahnya tampak lebih pucat, tubuhnya lebih kurus, dan matanya menyiratkan sesuatu yang belum pernah Tretan lihat sebelumnya. Sebuah rahasia yang kelam. Tretan mematung. Matanya menatap tajam ke arah wanita yang berdiri di hadapannya. Lastri, istrinya yang menghilang selama 6 bulan, kini kembali. Namun, ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata. Lastri tampak lebih kurus, wajahnya lebih tirus, tetapi sorot matanya lebih tajam dari yang pernah Tretan ingat. Ada ketenangan dalam gerak-geriknya, seolah ia bukan lagi Lastri yang dulu. "Aku sadar, Mas," kata Lastri dengan suara lembut, hampir berbisik. "Aku ingin berubah dan menjadi istri yang lebih baik." Tretan menelan ludah. Ia ingin marah, ingin mengungkapkan semua kesedihan dan kemarahan yang telah ia pendam selama berbulan-bulan. Namun suaranya tertahan di tenggorokan. Ada sesuatu dalam tatapan Lastri yang membuatnya enggan melepaskan kemarahan itu. "Kau kemana saja selama ini?" tanyanya dengan suara serak. Lastri tersenyum tipis, senyum yang terasa asing. "Aku pergi ke kota, Mas. Aku bekerja di sana. Aku sadar aku telah banyak berbuat salah. Jadi aku ingin berubah. Aku ingin membantu kita agar tidak hidup susah lagi." Jawaban itu terdengar masuk akal. Tapi mengapa Tretan merasa ada sesuatu yang tidak benar? Kembalinya Lastri menjadi bahan perbincangan di desa. Para tetangga berbisik-bisik di belakang mereka. Beberapa bahkan terang-terangan menatap Lastri dengan tatapan curiga. Malam itu, setelah gerobaknya dirapikan, Tretan mendengar ketukan pelan di pintu rumahnya. Saat ia membukanya, ia melihat Wati, tetangganya yang juga sahabat Lastri sejak kecil. Wati tampak gelisah. "Tretan, aku ingin bicara sesuatu," katanya dengan suara rendah. Tretan mengernyit. "Ada apa, Wati?" Wati menggigit bibirnya, lalu menatap sekeliling, memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. "Lastri, dia benar-benar Lastri, kan?" Pertanyaan itu membuat darah Tretan berdesir. "Apa maksudmu?" Aku hanya merasa dia berbeda. Kau tahu, beberapa bulan lalu ada orang desa yang melihat wanita mirip Lastri di kota. Tapi, Wati menelan ludah. Dia bersama seorang lelaki yang tidak dikenal siapapun. Jantung Tretan berdegup lebih cepat. "Kau yakin?" Wati mengangguk ragu. "Aku tidak tahu pasti, Tretan. Aku hanya merasa ada sesuatu yang aneh." Tretan terdiam. Ia tak bisa mengabaikan perasaan ganjil yang telah mengusik pikirannya sejak Lastri kembali. Beberapa hari setelah kembalinya Lastri,
Tretan mulai memperhatikan sesuatu yang lebih aneh. Lastri selalu tidur larut malam, dan setiap kali ia terbangun, istrinya sudah lebih dulu bangun duduk di ruang tamu dengan tatapan kosong mengarah ke jendela. Suatu malam Tretan pura-pura tidur lebih awal. Ia mengintip dari sela-sela kelopak matanya, menunggu. Tengah malam, Lastri bangun. Dengan langkah pelan, ia berjalan keluar rumah. Tretan segera mengikuti dalam diam. Dari kejauhan, ia melihat Lastri berdiri di bawah pohon besar di tepi desa. Dan di sana, dalam cahaya rembulan yang redup, seorang pria muncul dari kegelapan. Tretan menahan napas. Siapa pria itu? Apa yang sebenarnya terjadi selama 6 bulan ini? Satu hal yang pasti, Lastri kembali, tetapi mungkin bukan sebagai Lastri yang ia kenal. Malam itu, angin bertiup pelan, menggoyangkan daun-daun di halaman rumah kayu kecil milik Tretan. Nyala lampu minyak di sudut ruangan mulai meredup, hanya menyisakan bayangan samar yang menari di dinding. Tretan yang kelelahan setelah seharian berjualan, akhirnya terlelap. Namun di tengah tidurnya, telinganya menangkap suara aneh dari luar rumah. Suara langkah kaki yang pelan, lalu bunyi seperti sesuatu yang sedang diseret. Matanya terbuka sedikit, masih berat karena kantuk. Namun dalam remang-remang, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Istrinya berjalan keluar rumah, ke halaman belakang, tanpa sehelai benang pun di tubuhnya. Tretan menahan napas. Matanya menangkap logam di tangan Lastri, sebuah pisau besar. Tubuhnya membeku. Ia melihat bagaimana Lastri dengan gerakan yang tenang mengangkat pisau itu, lalu dengan cepat memotong sesuatu di tanah. Bunyi sayatan terdengar jelas di udara malam yang sunyi. Apa yang sedang dilakukan istrinya? Tretan ingin bangkit, ingin bertanya, ingin menghentikan apapun yang sedang terjadi. Tapi rasa kantuk yang luar biasa menahannya. Kelopak matanya terasa berat, tubuhnya terasa lumpuh. Saat pagi datang, matahari menyusup melalui celah-celah jendela, menyinari wajah Tretan yang masih dilingkupi kebingungan. Ia duduk di dipan kayu, mencoba mengingat kejadian tadi malam. Seperti mimpi, tapi begitu nyata. Dengan hati-hati ia bangkit dan melangkah ke halaman belakang. Matanya menelusuri tanah yang sedikit lembab, mencari tanda-tanda dari apa yang ia lihat semalam. Tidak ada apa-apa. Tidak ada jejak darah, tidak ada benda yang dipotong Lastri. Hanya tanah yang sedikit tergali, seperti seseorang telah mengubur sesuatu di sana. Saat ia kembali ke dalam rumah, Lastri sudah menyiapkan sarapan. Wajahnya tampak cerah, tidak ada tanda-tanda bahwa ia melakukan sesuatu yang mencurigakan semalam. "Mas, kenapa bengong?" tanya Lastri dengan senyum manis. Tretan menelan ludah. "Kamu semalam keluar rumah?" Lastri menoleh, matanya menatap Tretan lekat-lekat lalu tersenyum. "Mas mimpi apa sih?" Tretan terdiam. Ada sesuatu dalam cara Lastri tersenyum yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sore itu, Tretan pergi ke rumah Wati, sahabat lama Lastri yang juga tetangganya. Suami Wati, Karso, yang bekerja sebagai petani, sedang berada di ladang. Wati menyambutnya dengan tatapan penuh tanya. "Ada apa, Tretan?" Tretan ragu sejenak lalu berkata, "Aku ingin bicara soal Lastri." Mata Wati langsung menegang. "Aku juga ingin bicara soal dia, Tretan." Tretan menatap Wati dengan kening berkerut. "Maksudmu?" Wati menghela napas panjang. "Tadi malam aku melihat sesuatu dari jendela rumahku." "Melihat apa?" "Lastri. Dia berjalan menuju hutan kecil di belakang desa. Dia tidak memakai pakaian, Tretan. Dan aku bersumpah, aku melihat seseorang menunggunya di sana." Jantung Tretan berdetak lebih cepat. "Seseorang? Siapa?" Wati menggeleng. "Aku tidak bisa melihat wajahnya, tapi aku tahu satu hal. Orang itu bukan dari desa ini." Tretan merasakan ada sesuatu yang semakin tidak beres. Ia mengingat cerita Wati sebelumnya tentang seorang lelaki misterius yang pernah terlihat bersama Lastri di kota. "Apa menurutmu, Lastri masih menyembunyikan sesuatu?"
Tanya Tretan pelan. Wati menggigit bibirnya. Aku tidak tahu, tapi aku punya firasat buruk. Malamnya Tretan menemui Mbah Karti, dukun tua di desa yang dikenal memiliki firasat tajam. Perempuan renta itu duduk di depan rumahnya, mengunyah sirih dengan mata yang tajam menatap Tretan. Kau datang, nak, kata Mbah Karti sebelum Tretan sempat bicara. Aku sudah menunggumu. Tretan bergidik. Mbah, aku ingin bertanya tentang Lastri. Mbah Karti mengangguk pelan. Aku tahu. Tretan menatapnya dengan penuh tanda tanya. Apa maksud Mbah? Mbah Karti terdiam sesaat, lalu berbisik pelan. Kau sadar bukan? Itu bukan Lastri yang kau kenal. Darah Tretan terasa membeku. Mbah Karti melanjutkan. Suaranya semakin pelan seakan takut seseorang mendengar. Ada sesuatu yang mengikutinya dari kota, sesuatu yang tidak berasal dari dunia kita. Tretan merasakan bulu kuduknya meremang. Apa yang harus aku lakukan, Mbah? Tanyanya dengan suara bergetar. Mbah Karti menatapnya dalam-dalam. Kau harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi selama 6 bulan itu, sebelum terlambat. Malam itu, Tretan kembali ke rumah dengan pikiran berkecamuk. Siapa lelaki yang dilihat Wati? Apa yang sebenarnya dilakukan Lastri di halaman belakang rumah? Dan yang lebih penting, jika Lastri memang menyembunyikan sesuatu, apakah ia masih Lastri yang sebenarnya? Tretan tahu, ia harus mencari jawabannya, sebelum semuanya menjadi semakin mengerikan. Siang itu panas matahari menyengat jalanan desa. Asap dari gerobak sate Tretan membubung ke udara, membawa aroma daging bakar yang menggoda selera. Biasanya, pelanggan datang silih berganti, tidak terlalu ramai, tapi cukup untuk membuatnya bertahan hidup. Namun hari ini berbeda, sangat berbeda. Dari kejauhan, ia melihat segerombolan orang berjalan menuju gerobaknya dengan langkah cepat. Mereka tampak lapar, bukan lapar biasa, tetapi seperti kelaparan yang menggila. Seorang pria tua, Pak Darjo, langsung duduk di bangku kayu, wajahnya penuh keringat. Cepat Tretan, 5 porsi sate. Seorang pemuda lain, Jarwo, berteriak. Aku 10 porsi, jangan lama-lama. Tak lama, pelanggan semakin banyak berdatangan. Tretan bahkan belum sempat mengatur napas ketika ia melihat Wati dan Karso ikut masuk ke kerumunan. Wati tampak kebingungan sementara Karso mengusap dahinya yang berkeringat. Mas, kenapa tiba-tiba seramai ini? Tanya Wati nyaris berbisik. Tretan menggeleng. Ia juga tidak tahu. Sate-sate mulai tersaji di piring, dan keanehan itu semakin menjadi. Pelanggan-pelanggan yang duduk di tempat tidak lagi makan seperti manusia biasa. Mereka melahap sate dengan lahap, mencabik-cabik dagingnya seperti binatang buas. Bibir mereka berlumuran minyak, tangan mereka gemetar, dan beberapa bahkan sampai menjilat piring mereka sendiri. Tretan menelan ludah. Ini bukan hal yang biasa. Beberapa pelanggan bahkan berebut sate yang belum matang seolah mereka tidak bisa menahan nafsu makan yang menggila. Dan yang lebih aneh lagi, mata mereka berubah. Mata mereka tidak lagi seperti manusia biasa. Beberapa tampak merah, beberapa tampak lebih besar dari seharusnya, dan beberapa memiliki sorot yang aneh, seperti mata yang kosong, tapi penuh dengan kegilaan. Tretan mundur selangkah. Apa yang sedang terjadi? Malam itu, setelah kejadian aneh di warung sate, Tretan tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tak memiliki jawaban. Ia duduk di tepi tempat tidur, sementara Lastri di sampingnya, sibuk menyisir rambutnya yang panjang. Ada yang aneh di warung sate hari ini, kata Tretan pelan. Lastri tersenyum tanpa menoleh. Aneh bagaimana? Pelanggan datang berbondong-bondong, mereka makan dengan cara yang aneh. Lastri akhirnya menoleh. Senyumnya tetap sama, tapi matanya tampak lebih tajam dari biasanya. Itu kan bagus, Mas. Rezeki jangan ditolak. Tretan mengangguk ragu.
Keanehan ini semakin membebaninya dan satu-satunya orang yang mungkin bisa memberinya jawaban adalah orang tua Lastri. Malam itu juga, Tretan pergi ke rumah mertua. Saat ia mengetuk pintu, ibu mertuanya Bu Sumi membuka pintu dengan wajah yang penuh kekhawatiran. "Tretan, kau datang," katanya pelan. Pak Karyo, ayah Lastri, duduk di ruang tamu dengan tatapan kosong. Sejak Lastri kembali, mereka selalu tampak aneh, seolah menyembunyikan sesuatu. "Aku ingin bertanya tentang Lastri," kata Tretan tanpa basa-basi. Pak Karyo akhirnya angkat bicara, suaranya bergetar. "Kami juga ingin bertanya padamu, apakah dia masih seperti Lastri yang dulu?" Jantung Tretan berdegup kencang. "Apa maksud Bapak?" Bu Sumi menunduk, lalu berkata dengan suara lirih, "Lastri memang anak kami. Tapi setelah 6 bulan menghilang, saat ia kembali aku merasa ia bukan lagi anak kami." Tretan merasakan bulu kuduknya meremang. "Ada yang berubah darinya," lanjut Pak Karyo. "Dulu sebelum dia pergi dia suka marah-marah, cerewet. Tapi sekarang dia terlalu tenang, terlalu sempurna. Dan matanya Tretan, matanya bukan mata anakku." Tretan mulai menghubungkan semua kejadian aneh. Lastri yang berubah, pelanggan sate yang berperilaku seperti binatang, dan kini perasaan aneh dari orang tua Lastri sendiri. "Apa yang sebenarnya terjadi selama 6 bulan itu?" tanya Tretan. Suaranya penuh kegelisahan. Pak Karyo menghela napas panjang. "Kami tidak tahu. Tapi jika kau ingin mencari jawaban, pergilah ke tempat terakhir Lastri berada sebelum ia kembali ke rumah." Tretan menatap mertuanya dengan kening berkerut. "Di mana itu?" Bu Sumi berbisik, "Sebuah rumah tua di pinggir kota. Kami pernah mendapat kabar dari seseorang yang melihatnya di sana. Kami tak pernah berani mencarinya, tapi mungkin kau harus." Tretan merasa sesuatu yang gelap mulai menyelimuti hidupnya. Ketika Tretan kembali ke rumah, ia merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia melangkah masuk ke dalam rumah, tapi ada yang berbeda. Rumah terasa lebih dingin, lebih sunyi. Di ruang tengah, Lastri duduk di lantai, membelakanginya. Rambutnya yang panjang terurai, dan ia tampak memegang sesuatu di tangannya. Tretan melangkah pelan. "Lastri." Lastri tidak menjawab. Saat Tretan semakin mendekat, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir jatuh ke belakang. Lastri sedang memegang sepotong daging mentah, dan ia sedang menggigitnya dengan lahap. Saat ia menoleh ke arah Tretan, wajahnya masih berlumuran darah. Namun, yang paling mengerikan adalah senyumnya yang terlalu lebar dan matanya yang terlalu hitam. Tretan terpaku. Ia merasa tubuhnya gemetar. Apakah wanita di hadapannya benar-benar masih Lastri? Hari-hari berlalu, dan bisnis sate Tretan semakin maju. Pelanggannya semakin banyak, bahkan orang-orang dari desa sebelah mulai berdatangan untuk mencicipi sate buatannya. Sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Namun di balik kesuksesan itu, kegelisahan semakin menghantui pikirannya. Pelanggan-pelanggannya masih makan dengan cara yang aneh. Terlalu rakus, terlalu tergila-gila pada sate buatannya. Bahkan ada yang terlihat gemetar seperti orang kecanduan sebelum sate tersaji di hadapan mereka. Dan yang paling mengusiknya, Lastri. Setiap kali ia mencoba menanyakan tentang malam di mana ia melihatnya menggigit daging mentah, Lastri selalu menghindar atau mengalihkan pembicaraan. "Aku hanya lapar waktu itu, Mas," jawabnya santai sambil tersenyum. "Kamu kebanyakan berpikir yang aneh-aneh." Tretan ingin percaya, tapi hatinya berkata lain. Matanya tidak bisa melupakan pemandangan itu. Lastri yang duduk di lantai, wajahnya berlumuran darah menggigit sesuatu yang masih mentah. Dan kemudian, berita itu datang. Desa yang mulai resah, warga desa mulai berbicara, orang-orang menghilang. Setidaknya 10 orang dalam beberapa bulan terakhir lenyap tanpa jejak. Mereka pergi ke ladang, ke hutan, atau sekadar keluar rumah untuk urusan sebentar.
lalu tidak pernah kembali. Desa mulai diliputi ketakutan. Warga berhenti keluar rumah terlalu malam. Para lelaki mulai membawa pisau atau parang setiap bepergian. Suatu sore, ketika Tretan tengah membereskan gerobaknya, Wati dan Karso datang dengan wajah penuh kegelisahan. "Mas Tretan," Wati berbisik, "kau sadarkan bahwa semua ini mulai terjadi sejak Lastri kembali?" Tretan menatapnya dengan dahi berkerut. "Apa maksudmu, Wati?" Karso menimpali, suaranya rendah dan tegang. "Kami baru saja dari rumah Pak Lurah. Mereka bilang orang-orang yang hilang itu semuanya pernah makan sate di warungmu sebelum menghilang." Tretan merasa jantungnya berhenti berdetak sejenak. "Tidak mungkin," bisiknya. Wati menggigit bibirnya. "Aku juga ingin percaya itu hanya kebetulan, Mas, tapi aku juga melihat sesuatu yang aneh." "Apa?" Wati menatap Karso sebentar sebelum berkata, "Aku melihat Lastri keluar rumah tengah malam lagi. Dan dia tidak sendiri. Ada sesuatu yang berjalan bersamanya ke arah hutan." Tretan menegang. "Sesuatu. Aku tidak bisa melihat jelas. Tapi aku tahu satu hal. Itu bukan manusia." Malam itu, Tretan memutuskan kembali ke rumah Pak Karyo dan Bu Sumi, orang tua Lastri. Kali ini, ia tidak lagi ingin bertanya dengan sopan. Ia ingin jawaban. Pak Karyo membuka pintu dengan tatapan lelah. "Kau datang lagi, Tretan," gumamnya. Bu Sumi berdiri di belakangnya, wajahnya tampak lebih tirus dari sebelumnya. "Apa yang terjadi pada Lastri?" tanya Tretan tanpa basa-basi. Pak Karyo menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, "Kau sudah melihatnya, bukan?" Tretan terdiam. Ia tahu apa yang dimaksud mertuanya. "Apa yang terjadi padanya, Pak?" tanyanya lebih tegas. Pak Karyo menghela napas berat. "Lastri dulu anak yang keras kepala, kau tahu itu. Tapi sebelum dia menghilang 6 bulan lalu dia berubah. Dia mulai sering berbicara sendiri, sering menatap kosong keluar rumah pada malam hari." Bu Sumi menambahkan dengan suara lirih, "Kadang kami mendengarnya berbicara dalam bahasa yang bukan bahasa manusia." Tretan bergidik. "Dan malam sebelum dia menghilang," lanjut Pak Karyo, "seorang lelaki datang ke rumah ini. Kami tidak mengenalnya, dan kami tidak tahu dari mana asalnya. Dia tinggi, kurus, dan wajahnya..." Pak Karyo terdiam, seperti ragu untuk melanjutkan. "Wajahnya seperti bukan wajah manusia biasa," bisik Bu Sumi akhirnya. Tretan merasa tubuhnya semakin dingin. "Lalu," desaknya, "keesokan paginya, Lastri menghilang. Kami mencarinya kemana-mana, tapi tidak ada jejak. Lalu 6 bulan kemudian, dia kembali, tapi kami tahu dia bukan lagi Lastri yang dulu." Setelah mendapat cerita dari mertua, Tretan segera menemui Mbah Karti, satu-satunya orang yang mungkin bisa membantunya memahami semua ini. Mbah Karti sudah menunggunya di teras rumahnya yang gelap. Lilin kecil menyala di hadapannya, menampilkan bayangan yang bergetar di dinding. "Kau terlambat, Nak," katanya pelan. "Aku sudah menunggu." Tretan duduk di depannya, jantungnya masih berdetak kencang. "Apa yang terjadi pada Lastri, Mbah?" Mbah Karti menghela napas panjang. "Aku tahu kau mencintainya, Nah. Tapi kadang, yang kita cintai tidak lagi seperti yang kita kenal." Tretan menelan ludah. "Lastri bukan lagi manusia sepenuhnya," kata Mbah Karti dengan suara berat. Jantung Tretan serasa berhenti. "Apa maksudnya, Mbah?" Mbah Karti menatapnya dalam-dalam. Dia telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bukan berasal dari dunia ini. Tretan menegang. Apa yang terjadi selama 6 bulan itu? Mbah Karti mengambil napas panjang sebelum akhirnya berbisik. Dia pergi ke tempat yang tidak seharusnya, dan dia membawa sesuatu kembali bersamanya. Tretan merasakan bulu kuduknya berdiri.
Kalau kau ingin tahu kebenarannya, lanjut Mbah Karti, kau harus pergi ke tempat terakhir dia terlihat sebelum menghilang. Pergilah ke rumah tua di pinggir kota, di sanalah jawabannya berada. Malam yang menegangkan saat kembali ke rumah, Tretan mendapati sesuatu yang membuat jantungnya mencelos. Jendela kamar terbuka dan udara dingin malam mengalir masuk. Dengan tangan gemetar, Tretan mengambil parang yang biasa ia gunakan untuk memotong daging di warungnya. Ia tahu ini sudah bukan lagi sekadar pertanyaan. Ini adalah perburuan kebenaran. Dan mungkin perjalanan menuju sesuatu yang lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Malam itu, angin berdesir pelan membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan sesuatu yang lebih pekat. Bau anyir yang menyesakkan dada. Tretan berdiri di balik semak-semak, menahan napas. Tangannya mencengkeram erat gagang parang yang ia bawa sejak tadi. Matanya menatap lekat ke halaman belakang rumahnya, di mana Lastri berjongkok di bawah cahaya bulan, memegang sesuatu yang membuat perutnya terasa mual. Potongan daging, namun itu bukan daging biasa. Itu adalah daging manusia. Di sampingnya ada sesosok mayat yang sudah tidak utuh. Sebagian tubuhnya hilang, seolah telah dikoyak dan dipotong-potong. Tulang-tulang mencuat, organ-organ berserakan di tanah berlumpur. Lastri dengan tenang mengambil sebilah pisau panjang, terlihat tajam dan berkilat di bawah cahaya bulan. Ia memotong daging dari mayat itu dengan ketenangan yang mengerikan, seakan sedang memotong daging sapi di pasar. Tretan menahan rasa ingin muntah. Kakinya melemas. Ini bukan mimpi, ini kenyataan. Istrinya bukan lagi Lastri yang dulu. Bisikan dari kegelapan Tretan ingin lari, ingin menjerit, ingin membangunkan seluruh desa dan mengatakan bahwa ada iblis di rumahnya. Namun sebelum ia bisa bergerak, sesuatu terjadi. Lastri tiba-tiba berhenti. Ia menegakkan tubuhnya dan menoleh ke arah Tretan, seolah mengetahui bahwa ia sedang diawasi. Matanya bukan lagi mata manusia, hitam legam tanpa bola mata. Dan saat bibirnya terbuka, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dari dalam mulutnya, suara lain keluar, bukan suara manusia, bukan suara wanita. Itu adalah suara yang dalam, berat dan menggema. Seolah berasal dari sesuatu yang lebih tua dan lebih jahat daripada yang pernah dikenal Tretan. Kau akhirnya melihatnya, Mas. Tretan tercekat. Lastri tersenyum, senyum yang terlalu lebar untuk ukuran wajah manusia. Kenapa kau ketakutan? Bukankah ini rumah kita? Ia mengangkat sepotong daging merah yang masih berlumuran darah, lalu membawanya ke mulut. Ia mengunyahnya dengan perlahan, menikmati setiap serat daging manusia itu. Tretan merasa tubuhnya lumpuh. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia ingin lari, tapi kakinya seperti ditanam ke tanah. Dan saat ia berpikir semuanya tidak bisa menjadi lebih buruk, suara lain terdengar dari kegelapan. Suara tawa, bukan hanya satu tapi banyak. Ada sesuatu di kegelapan yang ikut tertawa bersama Lastri. Desa yang diliputi teror pagi itu, Tretan tidak bisa berbicara kepada siapapun. Ia hanya duduk di depan gerobaknya, menatap kosong ke arang yang membara. Warungnya masih ramai. Pelanggan-pelanggan yang aneh itu masih datang. Mereka masih makan dengan rakus, masih menjilat piring dengan penuh nafsu. Dan sekarang, setelah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, Tretan merasa ingin menjerit setiap kali seseorang menggigit sate yang ia jual. Daging siapa yang mereka makan? Apakah sate yang mereka santap hari ini berasal dari korban lain? Ia tidak ingin tahu. Namun pikirannya tidak bisa berhenti membayangkan. Sementara itu, desas-desus semakin menyebar di desa. Orang-orang mulai berbicara tentang penampakan di hutan, suara-suara aneh di malam hari, dan bayangan-bayangan yang bergerak di luar rumah mereka. Beberapa warga mengaku melihat sosok hitam berdiri di depan rumah mereka, menatap ke dalam dengan mata yang bersinar merah. Wati yang sebelumnya hanya curiga, kini semakin ketakutan.
Malam tadi aku mendengar sesuatu di belakang rumah, bisiknya pada Tretan. Aku tidak berani melihat, tapi aku merasa ada seseorang yang mengintip dari jendela. Karso menimpali dengan suara serak. Bukan hanya Wati. Semalam aku melihat sesuatu berjalan di jalanan desa, tapi jalannya tidak seperti manusia. Mereka saling bertukar pandang. Sesuatu sedang terjadi. Sesuatu yang lebih besar dari yang mereka duga. Kunjungan ke rumah Mbah Karti Tretan tahu ia harus melakukan sesuatu. Dan satu-satunya orang yang mungkin memiliki jawabannya adalah Mbah Karti. Saat ia tiba di rumah wanita tua itu, Mbah Karti sudah menunggunya di beranda. Wajahnya lebih pucat dari sebelumnya. Malam itu, langit tampak lebih kelam dari biasanya. Tidak ada bintang, tidak ada cahaya bulan. Hanya kegelapan pekat yang terasa menekan dada. Tretan duduk di ruang tengah rumahnya, berhadapan dengan Lastri yang tersenyum tenang. Ia tidak tahan lagi. Setelah semua yang ia lihat, Lastri memotong daging manusia, suara tawa dari kegelapan, pelanggan-pelanggan yang melahap sate dengan lahap seolah dirasuki sesuatu. Tretan tahu bahwa ia tidak bisa lagi diam. "Duduklah," kata Lastri. Nada suaranya lembut, nyaris seperti membujuk anak kecil. "Kau terlihat lelah, Mas." Namun Tretan tidak bisa lagi mempercayai kelembutan itu. Ada sesuatu yang asing di balik mata istrinya, sesuatu yang bukan lagi manusia. Tangannya mengepal, suaranya bergetar ketika ia berbicara. "Aku ingin kau mengaku, Lastri." Lastri hanya tersenyum. "Mas ingin aku mengaku apa?" ku jawabnya. Suaranya halus tetapi penuh misteri. "Jangan bermain-main denganku," bentak Tretan. "Aku tahu apa yang kau lakukan di belakang rumah. Aku tahu kau keluar malam-malam dan membawa sesuatu dari kegelapan. Aku tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan sate itu." Lastri menghela napas seolah lelah dengan semua tuduhan itu. Namun, perlahan ia mulai tertawa. Tretan menggertakkan giginya. "Apa yang kau lakukan, Lastri? Apa yang kau bawa kembali dari tempatmu pergi selama 6 bulan? Lastri memiringkan kepalanya. Mas benar-benar ingin tahu. Matanya menatap lurus ke dalam mata Tretan. Dan tiba-tiba, ruangan terasa lebih dingin. Lampu berkedip, lalu padam. Di luar, suara anjing-anjing melolong panjang. Jeritan memilukan yang seakan menandakan sesuatu yang buruk sedang terjadi. Dan akhirnya Lastri berbicara. "Selama 6 bulan aku pergi, aku mencari cara agar kita bisa hidup lebih baik, Mas," katanya, suaranya nyaris berbisik. "Aku tahu kau lelah berjualan sate setiap hari, mendapat uang pas-pasan. Aku ingin membantu." Tretan menahan napas. "Aku bertemu seseorang," lanjutnya. "Seseorang yang bisa memberiku kekayaan." Jantung Tretan mencelos. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. Pesugihan. "Kau?" Suaranya tercekat. "Kau membuat perjanjian?" Lastri tersenyum. "Bukan sembarang perjanjian, Mas. Ini adalah perjanjian yang lebih tua dari yang bisa kau bayangkan." Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, lalu berbisik. "Dan kau tahu apa syaratnya?" Tretan tidak ingin mendengar jawabannya, tetapi ia harus. Lastri menyeringai. "Aku harus menyerahkan tumbal manusia secara berkala. Aku mulai dengan orang-orang yang tidak dikenal," lanjut Lastri. Suaranya ringan seolah hanya sedang menceritakan kesehariannya. "Para pengembara, pemabuk yang tidur di pinggir jalan, orang-orang yang tidak dicari keluarganya. Tapi lama-lama, aku harus mencari lebih banyak," bisiknya. Tretan merasa perutnya bergejolak. "Dan sate itu..." Lastri tertawa kecil. "Mas benar-benar ingin tahu?" Dengan tenang, ia berdiri dan berjalan ke dapur. Tretan ingin menghentikannya, tetapi tubuhnya terasa lemas. Ia melihat Lastri membuka penutup sebuah gentong besar yang biasa mereka gunakan untuk menyimpan daging sate. Dan di dalamnya ada potongan-potongan tubuh manusia, potongan tangan, kaki, dan bahkan
sepotong kepala manusia yang sudah membusuk. Mata Tretan melebar. Ia terduduk di lantai, napasnya tercekat. Selama ini, suaranya bergetar. Sate yang kita jual, Lastri mengangguk pelan. Iya mas, daging manusia. Tretan hampir muntah. Bayangan semua pelanggan yang melahap sate dengan rakus terlintas di kepalanya. Bayangan orang-orang yang menjilat piringnya, mengais sisa daging ditusuk sate, menggigiti tulang rawan dengan gemetar. Mereka semua telah memakan daging manusia. Tretan merasa ingin kabur, ingin lari sejauh mungkin. Namun sebelum ia bisa berdiri, Lastri berjongkok di hadapannya. Ia mengangkat tangan Tretan dengan lembut, lalu menatapnya dalam-dalam. Mas tahu syarat terakhir dari perjanjian ini, bisiknya. Tretan tidak ingin mendengar jawabannya, namun Lastri tersenyum. Senyum yang perlahan melebar, lebih lebar dari yang seharusnya. Tumbal terakhirnya adalah Mas sendiri. Tretan membelalakan mata. Aku harus menyerahkan seseorang yang paling dekat denganku, lanjut Lastri. Suaranya masih penuh kelembutan. Dan siapa lagi kalau bukan suamiku sendiri? Ia mengelus wajah Tretan, tetapi kini tangan Lastri terasa dingin, seperti tangan mayat. Tretan mencoba mundur, tetapi Lastri mencengkeram tangannya erat. Mas tak perlu takut, bisiknya. Mas akan menjadi bagian dari kita. Ruangan tiba-tiba menjadi lebih gelap. Di luar suara-suara aneh mulai terdengar. Suara langkah kaki yang berat. Suara napas yang kasar. Seolah ada banyak orang yang berdiri di luar rumah, menunggu. Dan kemudian, Tretan mendengar sesuatu yang membuat darahnya membeku. Suara tawa yang sama seperti yang ia dengar di malam itu. Tretan mencoba menjerit, tetapi tiba-tiba sepasang tangan lain mencengkeram bahunya dari belakang. Seseorang atau sesuatu berdiri di belakangnya. Lastri hanya tersenyum. Mereka sudah datang, Mas. Saatnya kau menjadi bagian dari kami. Tretan tidak akan mati malam ini. Ia menelan ketakutannya, mengingat kembali rencananya. Rencana yang ia susun bersama Mbah Karti, Wati, dan Karso. Mereka tahu Lastri telah berubah menjadi sesuatu yang bukan manusia. Mereka tahu ada iblis yang merasuki tubuhnya. Dan mereka juga tahu bahwa di balik semua ini, ada seorang dukun jahat yang telah memberinya kekuatan kegelapan. Malam itu, Tretan hanya berpura-pura terkejut dengan pengakuan Lastri. Namun saat ia berlari keluar rumah, ia sengaja menuju ke tempat di mana semua ini akan berakhir. Di ujung desa, Tretan dihadang oleh seseorang. Seorang pria tua berambut putih dengan sorot mata tajam. Dialah dukun yang membantu Lastri. Sosok itu berdiri di tengah jalan setapak, mengenakan jubah hitam panjang yang tampak menyatu dengan kegelapan malam. Kau tak bisa lari, Tretan. Suaranya serak, berat, dan dingin seperti kematian itu sendiri. Tretan mencoba berlari ke arah lain, tetapi tubuhnya tiba-tiba terasa berat. Seolah ada tangan tak terlihat yang mencengkeram kakinya, menariknya ke tanah. Ia jatuh tersungkur, mencakar tanah dengan putus asa. Dukun itu melangkah mendekat. Lastri telah memilihmu, dan aku akan memastikan kau menjadi milik mereka. Tretan meronta, tetapi semakin ia mencoba melawan, semakin tubuhnya terasa kaku. Dukun itu mengangkat tangannya, mengeraskan suaranya dalam bahasa yang tidak dipahami manusia. Angin bertiup kencang, dedaunan beterbangan. Sosok-sosok hitam mulai bermunculan dari bayang-bayang pepohonan. Makhluk-makhluk tanpa wajah, dengan tubuh kurus kering dan tangan panjang yang mencakar udara. Tretan tahu, jika ia tidak segera diselamatkan, nyawanya tamat malam ini. Sebelum dukun itu bisa menyelesaikan mantranya, sebuah suara lantang memecah udara. Tidak semudah itu, Jahanam. Brak! Mbah Karti menghantamkan tongkat kayunya ke tanah, menciptakan getaran yang membuat tanah di sekeliling mereka bergetar. Wanita tua itu datang bersama Karso dan Wati, berdiri di belakangnya dengan wajah penuh tekad. Pergi dari desa ini, setan, bentak Mbah Karti.
Dukun itu tertawa. "Karti, kau pikir kau masih cukup kuat melawanku?" Mbah Karti mengacungkan tangannya, menggumamkan doa-doa dalam bahasa kuno. Tiba-tiba cahaya keemasan muncul di sekelilingnya, berpendar seperti bara api. Makhluk-makhluk bayangan yang muncul dari pepohonan mendadak berteriak kesakitan. Tubuh mereka mengepul seperti asap yang terbakar. Dukun itu menyeringai, menarik. Dalam sekejap ia mengangkat kedua tangannya, dan angin badai tiba-tiba muncul. Tretan hanya bisa menatap dalam kengerian saat dua kekuatan mistis itu saling berbenturan. Mbah Karti menahan serangan dengan tongkatnya, tetapi tubuhnya mulai gemetar. Dukun itu melangkah lebih dekat, mata hitamnya bersinar dengan kebencian. "Aku sudah lama menunggumu mati, Karti," bisiknya. "Dan malam ini, waktumu tiba." Mbah Karti menggertakkan giginya, berusaha menahan kekuatan gelap yang menyerangnya. Namun, tubuhnya sudah tua dan lemah. Dalam satu gerakan cepat, dukun itu mengayunkan tangannya ke udara, dan Mbah Karti terpental ke belakang. Tubuhnya menghantam tanah keras. Tretan menjerit. "Mbah!" Darah merembes dari mulut wanita tua itu. Ia mencoba bangkit, tetapi tubuhnya sudah tidak mampu lagi. Dengan napas tersengal, ia menatap Tretan dengan mata yang penuh kepasrahan. "Lanjutkan rencana ini, Le. Jangan biarkan iblis menang." Dukun itu melangkah mendekat, mengangkat tangan kanannya, dan dalam sekejap, tombak hitam muncul di genggamannya. "Sudah waktunya kau pergi, Karti." Blar, Tretan hanya bisa melihat dalam horor saat dukun itu menusukkan tombak hitamnya ke dada Mbah Karti. Wanita tua itu terhentak, tubuhnya kejang-kejang sebelum akhirnya terdiam. Mbah Karti telah mati. "Karti!" Karso menggeram liar. Matanya penuh kemarahan. Saat dukun itu masih berdiri di atas tubuh Mbah Karti, Karso mengangkat sebatang kayu besar yang ia bawa. Dan tanpa ragu, ia mengayunkannya dengan sekuat tenaga. Berak! Pukulan itu menghantam kepala dukun dengan suara mengerikan. Sang dukun terhuyung. Darah hitam mulai mengalir dari dahinya. Karso tidak memberinya kesempatan untuk pulih. Ia mengayunkan kayunya lagi. Kali ini menghantam tengkoraknya hingga remuk. Duk! Dukun itu terjatuh ke tanah, tubuhnya berkedut, lalu diam selamanya. Wati berlari ke arah Mbah Karti, menangis histeris. Namun tidak ada yang bisa mereka lakukan lagi. Mbah Karti telah berkorban untuk mereka. Di saat yang sama, Lastri muncul dari kegelapan. Namun tubuhnya sudah bukan manusia lagi. Kulitnya mulai menghitam. Urat-urat iblis muncul di sekujur tubuhnya. "Kau membunuh guruku." Jeritnya dengan suara yang terdengar seperti ribuan makhluk berbicara sekaligus. Namun Tretan tidak lagi gentar. Ia melihat Karso telah menyiapkan jerigen berisi minyak tanah. Wati menggenggam obor yang telah dinyalakan. Lastri menyeringai, bersiap menerkam mereka semua. Namun sebelum ia sempat bergerak, Karso menyiram tubuhnya dengan minyak tanah. Dan tanpa ragu, Wati melemparkan obor ke arahnya. "Dari awal, kau sudah mati, Lastri." Wuss! Dalam sekejap api melahap tubuh Lastri. Ia menjerit mengerikan, tubuhnya menggeliat, terbakar dalam kobaran api yang tidak bisa padam. Iblis di dalamnya menjerit marah, tetapi tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Lastri jatuh ke tanah, tubuhnya menghitam, sebelum akhirnya hancur menjadi abu. Malam itu, desa kembali sunyi. Namun mereka tahu, kutukan ini belum sepenuhnya berakhir. Tapi apakah benar iblis sudah musnah? Atau apakah ia hanya menunggu waktu untuk kembali? Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bisa dipetik pelajaran dari video kita ini. Ambil yang baiknya dan buang yang buruknya. Saya selaku admin Cerita Hikmah mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dari kami. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Kita bertemu di video berikutnya.